Oke, Abah Agus silahkan. Ini yang di chat saya belum baca ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Urip. Ya, silahkan Abah. Saya Abah Agus dari Yayasan Sahira atau Desa Hijau Sejahtera. Mas, singkat aja, dalam pola pengaturan finansial, karena kami dihibahkan mengelola tanah 15 hektar. Kemudian dari tanah 15 hektar ini, 2 hektar kami gunakan sebagai pesantren pemuda, dan 3 hektar kami gunakan sebagai, dari 3 hektar ini, 1 hektar buat kawasan pesantren warga senior, dan sisanya itu adalah senior living. Jadi kita bikin senior living di situ. Jadi sisanya itu adalah kawasan budidaya, di mana kita menjual tanah tersebut untuk kafling rumah kebun, dan juga untuk budidaya perikanan, peternakan, dan perkebunan. Gitu. Nah, ini secara finansial, kami tetap melakukan crowdfunding, gitu ya. Jadi fundraising kami itu ada yang sifatnya dari luar secara donasi, dan ada juga yang sifatnya investasi kayak tadi tuh, beli rumah atau beli kafling kebun, kemudian itu yang digunakan sebagai operasional, dan intinya nanti kawasan 15 hektar itu akan jadi kayak semacam kawasan eduwisata gitu, Mas. Ya. Nah, ini pengelolaan keuangannya atau laporan keuangannya itu maksudnya gini, apakah yang bersifat bisnis harus dipisahkan dari yayasan atau dia berdiri sebagai entitas bisnis, atau bisa masuk ke dalam yayasan, dan secara keuangan apakah perlu dipisah atau memang dicampur? Itu sih, Mas. Terima kasih. Oke, siap. Baik, kalau ini Abah Agus sepertinya sudah cukup complicated ya. Dia sudah memadukan antara lembaga ZIS, lembaga wakaf, dan lembaga komersial. Nah, dalam konteks ini perlu dipecah-pecah dalam entitas keuangan maupun entitas operasionalnya adalah seperti ini. Mana yang dianggap sebagai lembaga sosial, ya, entitas mana yang dianggap sebagai lembaga sosial, mana yang kemudian dianggap sebagai nazir, mana yang kemudian dianggap sebagai lembaga komersial di bawah nazir. Nah, gitu. Jadi ini sudah agak kompleks ya. Misalnya gini katakanlah. Kenapa? Karena ini nanti penetapannya beda-beda. Dia disebut lembaga sosial. Oke, dia disebut lembaga sosial ketika dia menggalang donasi untuk penyaluran ke penerima manfaat, gitu. Ya. Kalau kemudian dia menggalang donasi untuk pengadaan aset, maka bisa disebut dia menjadi sebagai lembaga wakaf. Maka dia menjadi nazir. Ketika dia menjadi nazir, maka perlu dipisahkan hak operasional nazir, ya, alokasi operasional nazir dengan aset yang dikelola, gitu. Jadi ada harta wakaf, ada ibaratnya gini, duit nazir sama duitnya aset itu terpisah sebenarnya, karena kan nazir itu haknya 10% atas imbal hasil, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada lagi bisnis. Nah, kalau bisnis ini dia itu bisnis yang dimiliki oleh wakaf atau bisnis yang dimiliki oleh lembaga ZIS-nya atau lembaga sosialnya. Karena nanti ketika lembaga sosialnya ini menjadi pemegang saham, misalnya gitu ya, atau lembaga wakafnya jadi pemegang saham, maka input dana, asal sumber dana untuk si bisnis itu dari sedekahkah, dari zakatkah, dari wakafkah, akan berdampak ketika nanti si bisnisnya dapat untung. Untungnya nanti akan kembali sebagai program zakat, akan kembali sebagai program infak, akan kembali sebagai program sebagai hak operasional, atau akan kembali sebagai hak wakaf. Nah, kalau hak wakaf berarti ujungnya untuk mauquf alai. Gitu. Nah, jadi ini agak lumayan complicated, tapi secara umum perlu dipisah-pisahkan dulu. Ada lembaga ZIS-nya, mungkin kalau dia ngelola ZIS ya, atau di lembaga infak saja lembaga sosialnya. Kemudian ada lembaga wakafnya yang ngelola aset, dan juga ada holding gitu, atau ada unit perusahaan di bawah yayasan. Nah, itu nanti secara arus uang bisa blended financing sih pada akhirnya, tapi secara umum yayasan bisa memiliki PT, tapi PT itu tidak bisa memiliki yayasan, karena yayasan dan PT itu kan entitas terpisah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau itu nanti arus uangnya bisa ujungnya di mana gitu. Ujungnya adalah untuk program sosial. Kalau ujungnya program sosial bisa dengan jalan wakaf diproduktifkan, atau membuat usaha kemudian duitnya kembali kepada program gitu. Nah, gitu kurang lebih, Mas. Mungkin nanti ada sesi private nggak, Mas? Boleh, Mas, kontak-kontak aja. Ya, siap. Makasih, Mas.
Siap. Mas Arif bisa bantu? Ya, monggo Mas, silakan Mas. Untuk Yayasan Sahira, saya kira itu harus kembalikan dulu kepada akad awal dana masuk itu sebagai apa. Itu yang harus dipahami dulu. Jadi harus kuat supaya kita tidak bingung pada saat kita menggunakan aset. Jadi kalau itu akad di awal adalah wakaf, maka masukkanlah kepada PSAK wakaf pengelolaannya. Satu. Yang kedua, kalau itu sudah masuk ke wakaf, itu menjadi aset yang diproduktifkan, berarti nanti wakaf itu mendirikan PT properti yang mengelola properti itu. Sehingga jelas, karena nanti itu akan berkaitan dengan pajak. Tidak hanya sekedar mengelola aset sosial. Itu yang supaya nanti tidak kena sanksi yang terlalu dalam dari yayasan ini. Kemudian baru hasilnya mau digunakan, apakah nanti mau diserahkan untuk pelaksanaannya hasil wakafnya itu kepada badan sosial seperti ZIS-nya atau bagaimana. Kemudian yang selanjutnya yaitu tadi, kalau aset itu akad di awal sebagai misalnya sedekah, nah sehingga kalau itu mau menjadikan sebuah aset kelolaan dalam bentuk bisnis sosial, maka itu harus betul-betul dikelola secara profesional dan tidak boleh rugi. Itu sehingga tidak boleh rugi ya. Iya, tidak boleh rugi, karena kalau itu rugi kan nanti menggerogoti dana ZIS yang lain. Ya. Itu karena nanti akan berkurang, sehingga pelaporannya harus sendiri-sendiri. Jadi aset sosial itu di laporannya sendiri-sendiri yang berdasarkan norma yang profit, kemudian sosial juga menggunakan norma sosial. Nah, ini untuk agar kita tidak mencampur adukan masing-masing akad dari awal dananya itu apa. Itu yang perlu dipahami dulu supaya kita juga nggak bingung sebagai pengelola. Dan harus hati-hati karena itu nanti berkaitan dengan ada profit, itu pajaknya jangan lupa. Artinya urgensi terhadap tax planner jadi tinggi ya Mas Urip ya, Pak Sufyan ya. Betul. Benar nggak? Sebenarnya sebelum tax planner yang penting manajemen resiko juga, Abah. Ya, karena betul. Gini, sebagai lembaga ZIS kan duitnya itu buat program sosial. Ketika kemudian dia diinvestasikan dan kemudian namanya investasi ke sektor real punya potensi rugi atau mungkin ada kurva S ya. Kurva kan nggak langsung, kan namanya bisnis nggak langsung naik gitu ya. Tapi mungkin turun dulu gitu. Nah, turunnya ini baliknya lagi kan belum tahu kita berapa lama, tergantung kompetensi dari masing-masing pengusahanya. Kalau kemudian butuh suntikan modal lagi, kira-kira duit siapa yang mau dipakai? Sementara duit yang masuk di holdingnya itu kan duit ZIS semua, yang punya kebutuhan untuk membantu mustahik atau hukum alaih gitu ya. Nah, mungkin hal-hal itu nanti yang menjadi pertimbangan. Jadi aspek tadi tax planning-nya, kemudian entitas badan hukumnya, entitas akuntansinya, sama manajemen resiko ya gitu. Ya. Nah, sekalian asuransinya Mas. Asuransinya juga. Kalau asuransi project ada, asuransi rugi nggak ada masalahnya. Ya betul. Oke, makasih ya Bang. Nanti bisa. Kalau itu asetnya wakaf yang mau diproduktifkan, itu harus ada penjamin, tidak boleh dijamin oleh diri sendiri. Ya, itu juga. Meskipun hari ini belum ada tuh penjamin. Jamkrindo belum mau turun. Nanti kita makanya tadi saya sampaikan bahwa 15 hektar tanah ini memang sifatnya kami minta dihibahkan. Ya. Karena kalau dihibahkan masih lebih fleksibel dalam pengelolaannya, kira-kira begitu ya Mas Sufyan. Betul. Itu juga berarti PR utamanya akad dulu harus jelas siapa pemilik asetnya. Ya betul. Kalau masih gini dikelola oleh yayasan, tanahnya masih milik SHM si donatur, wah nanti ujung-ujungnya bisa kayak Trisakti Mas, rebutan yayasan dengan aset. Iya benar. itu perlu Tapi sebaiknya wakaf Pak, jangan hibah. Iya, baiknya sih wakafnya diselesaikan dulu ya. Karena kalau itu hibah, ya seperti tadi ada banyak kasus yayasan itu di belakang kalau sudah banyak asetnya jadi bertengkar rebutan aset nanti. Oh ya, ini juga tambahan ya.
Karena pada saat tadi kalau misalnya saya bilang ada sekitar 4 hektar yang itu memang akan dilepas ke publik dalam konsep jual beli. Jadi memang itu ada bisnis propertinya di situ. Nah itu sebaiknya gimana? Apakah tetap wakaf? Karena kalau tanah wakaf kan tidak bisa dijual beli kan? Nah, nanti pepecah sertifikat dulu itu. Nanti Mas, ini agak detail ya. Jadi ya ini kasihan di teman-teman nanti kita. Maaf. Makanya saya perlu sesi privat ya sama Pak Sufyan juga kali. Siap. Ya. Kalau wakaf ini memang sudah agak ribet dan ini terkait juga pecah aset sertifikat ya. Jadi nggak gampang juga. Nanti kita bahas secara khusus ya, Abah Agus. Saya ke chat ya sekarang. Ini izin ke chat. Mungkin beberapa sudah tercover mengenai rasio-rasio. Saran saya adalah 15% untuk operasional, 15% buat fundraising, sehingga total 30%, 70% buat penyaluran. Tapi kalau belum mampu ya antara 60-40 lah. Jadi 80-20 sampai 60-40 masih bisa dimaklumi sebagai lembaga yang berusaha. Karena bukan masalah persentasenya, tapi masalah berapa uangnya cukup atau enggak buat operasional gitu ya. Nah kemudian ini dari Mbak Nining, ya memang pada akhirnya kalau lembaga yang masih kecil kayaknya gimana gitu ya ngambil hak operasional gitu, atau ngambil hak fundraising. Itu sah-sah saja, tapi kembali saya kembalikan dalam bisnis proses zakat, hak amil adalah syariah gitu. Jadi kalaupun kemudian tidak akan digunakan boleh, tapi kalau digunakan ya itu sesuai syariah juga, nggak apa-apa. Mau besar mau kecil tidak masalah, karena kadang yang kecil ini pun juga sangat bermanfaat untuk menambah branding atau mungkin pelaporan gitu ya. Misalnya katakanlah karena ada alokasi fundraising dan operational, maka kemudian bisa membangun logo di nasi bungkusnya yang cukup rapi, cukup bagus sehingga kelihatan lebih profesional. Dan karena lebih profesional, kemudian donatur-donatur yang kelas menengah atas lebih tergerak untuk mendukung dibandingkan hanya sebatas nasi bungkus diikat karet. Nah, mungkin kurang lebih seperti itulah. Misalnya dalam konteks bagaimana dana operasional dan dana amil itu bisa membantu gitu ya. Atau mungkin bisa sebagai uang bensin bagi relawannya, itu juga akan sangat membantu. Sehingga akan ada alokasi yang memang digunakan untuk membantu gerakannya. Dari Itaco, pendekatan ke corporate. Saya sebagai orang retail sebenarnya gini, kalau corporate itu lama dan panjang prosesnya gitu ya. Presentasi hari ini baru disetujui kurang lebih 6 bulan lagi, setahun lagi, bahkan bisa kadang 2 tahun baru dapat dananya gitu. Kemudian pengajuan 100 juta, kadang disetujui cuma 20 juta, padahal udah nunggu 6 bulan. Nah, kalau gitu agak panjang, butuh energi dan lumayan punya nafas panjang ya kalau mau bicara mengenai fundraising corporate. Jadi kalau misalnya memungkinkan, teman-teman sebaiknya fokus ke retail saja karena keputusannya lebih cepat, orang juga lebih mudah didekati dan mungkin dilibatkan secara lebih intens gitu. Ya. Nah, mungkin ini dari saya. Kalau masih ada yang ingin bertanya, saya mohon maaf ya, sepertinya kita sudah mau mendekati waktu maghrib. Kalau ada pertanyaan boleh WA saya, nanti akan saya jawab secara terpisah. Terima kasih buat semua yang sudah hadir, karena ini masih sesi basic, kalau masih terlalu umum mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang kurang saya juga mohon maaf ya. Nanti akan saya share materi dan rekaman via WA juga, saya broadcast ke teman-teman. Semoga yang kita sharingkan hari ini bermanfaat, dan kalau ada yang ingin dikonfirmasi silahkan via Japri. Ya. Saya mohon diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, makasih ya teman-teman ya. Silakan kalau mau live. Sampai ketemu lagi lain kesempatan. Jazakallah khair. Siap. Terima kasih banyak. Makasih Om Urip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Urip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Urip. Ya. Baik.